Oke pemirsa, pada hari ini saya dapat panggilan yaitu ada 3 kulkas sekaligus satu rumah yang rusak. Jadi satu rumah itu mempunyai 3 kulkas saat ini yang rusak yang mau saya tangani pada hari ini. Dan di sini saya sedang menuju tempat pemilik rumah saya bersama anak kecil saya. Oke pemirsa, sekarang sudah sampai di rumah pemilik kulkas. Itu sebelah kanan saya itu rumah yang tingkat di situ teman-teman ya. Rumah yang belum jadi di situ pemilik rumahnya, yaitu tempat tetangga saya sendiri, nggak jauh dari rumah saya. Sambil kita menunggu mobil yang lewat mau menyeberangi jalan, saya akan sampaikan buat teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe-nya ya, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari saya. Dan setiap hari saya akan menyampaikan apa yang saya kerjai, akan saya share buat teman-teman semuanya. Oke pemirsa, sekarang kulkasnya sudah saya keluarkan di luar. Kita lihat, cek dulu kondisi kompresornya. Dan kulkas ini masih asli, belum pernah diservis sama sekali ya, masih dari bawaan pabrik semuanya. Cuman kondisinya seperti ini ya, banyak rumah spare debennya dari bagian belakang. Dan ini semuanya masih bunyi teman-teman ya, bagian kompresornya ya. Dan kita cek yang satunya, kalau satunya bersih, cuman ya biasa karena kulkas didiamkan lama ya teman-teman ya, jadi sangat kotor. Nanti saya mau cek satu persatu teman-teman untuk mengetahui ya. Di sini saya sudah ketahui ada ini dikarenakan kurang kencang bagian stekernya. Saya cek dulu steker satunya bagus ya. Sekarang dua-duanya mau saya coba, mau saya tes ya, untuk mengetahui kerusakan kulkas ini, dari mana kerusakan kulkas ini. Dan di sini sudah siapkan steker rujukan dari pemilik rumahnya ya. Sekarang saya akan mencoba tes dua-duanya ya, dan kita perhatikan teman-teman ya. Dan di sini kabel sudah mulai digigit tikus, kita sangat hati-hati, perhatikan, tapi tidak putus ya teman-teman ya. Sudah digigit tikus seperti ini, kita hati-hati saja untuk menyucukkan. Sekarang saya akan hidupkan satu persatu ya, saya hidupkan semuanya karena ini masih bunyi semuanya mesinnya, supaya kita bisa mengetahui sama-sama hasilnya. Sudah bunyi, kita tunggu sebentar, kita pegang dulu. Sudah bunyi ya. Sambil kita pegang di bagian pipa pendorongannya. Dan di sini sedikit pun belum ada terasa hangat sama sekali. Saya akan pegang bagian kulkas showcase ya, yang satunya ya. Satunya kulkas showcase, satunya kulkas rumah tangga seperti biasa. Sedikit pun tidak ada terasa hangat. Kita pegang seluruhnya ya teman-teman ya. Mulai dinding semuanya dingin, tidak ada terasa panas sama sekali. Jadi dua kulkas ini kasusnya sama, dua-duanya tidak ada freon ya teman-teman ya. Kalau kompresor bunyi
bunyi tapi tidak nyaring, itu diakibatkan karena tidak ada freon. Dan di sini masih ada rasa dingin sedikit ya. Tapi kalau di satunya di sini sedikit pun tidak ada terasa dingin di bagian pipa atasnya. Ya. Sedikit pun tidak ada terasa dingin. Oke teman-teman, dari dua kulkas ini mau saya atasi sekaligus ya. Jadi apa kasusnya kulkas 2 ini? Jadi setelah pengatasan di sini saya sudah tahu kasusnya kulkas ini tidak ada freon ya. Biasanya tidak ada freon itu disebabkan karena bocor atau ya nggak tahu, pokoknya intinya kalau freon habis itu biasanya bocor ya. Jadi saya proses pemompaan, saya pompa menggunakan alat vakum. Nanti setelah saya pompa seperti apa hasilnya nanti, lalu saya proses pencarian kebocoran. Oke, di sini bagian pendorong sedikit pun tidak ada hangat ya teman-teman ya. Jadi ini artinya nih freon habis. Jadi untuk mengetahui ini bocor atau tidak teman-teman, dengan cara nanti kita putus bagian pipa pentilnya di sini ya. Nanti apabila masih ada desisan berarti untuk seluruhnya aman ya, tidak bocor seperti itu. Dan juga sama seperti ini, kita pegang dulu bagian jalur pendorong. Ini masih ada hangat sedikit teman-teman, masalahnya di evaporatornya masih ada sedikit pun terasa dingin. Berarti juga sama, nanti kita putus bagian pentil di sini ya. Setelah kita putus, apabila masih ada desisan berarti aman, tidak ada yang bocor. Langsung saya lakukan pengisian ulang. Tapi apabila tanpa ada desisan, maka saya akan langsung proses pencarian di bagian bocornya ya. Nggak tahu bocornya ada di mana, nanti mau saya cari. Apabila masih ada desisan, langsung saya isi freon saja. Oke pemirsa, sekarang saya akan putus dulu jalur listriknya. Oke pemirsa, itulah tadi dua kulkas yang sudah saya terangkan ya. Cara menangani seperti apa tadi sudah saya terangkan. Tapi sebelum proses pencarian bocor atau pengetesan cara pemompaan kulkas ini ya, yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Yang belum langganan dengan channel Warno Samarinda, tekan dulu, aktifkan dulu notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan karena updatean video terbaru dari channel Warno Samarinda. Dan apabila yang belum paham sama sekali atau mau bertanya-tanya tentang kulkas, bisa komen di kolom komen bawah ya. Jangan lupa tinggalkan komen dan share ya, dan apabila ada pertanyaan pokoknya komen aja di bawah. Jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Saya tunggu. Terima kasih. Apabila buat teman-teman semuanya yang mau masuk ke WA channel Warno Samarinda, bisa langsung masuk ke WA yaitu 085248726017. Saya ulang sekali lagi, 085248726017. Yang mau masuk ke grupnya channel Warno Samarinda bisa langsung masuk di nomor WA saya. Terima kasih. Sekarang langsung proses pemompaan dan proses pengetesan. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya akan memotong bagian pentil menggunakan tang ya tentunya. Dan alat yang saya keluarkan dulu yaitu tang ya, untuk memotong pentil. Perhatikan apakah masih ada desisan di bagian pentilnya.
Jadi untuk langkah pertama untuk nangani kulkas ini ya. Jadi langkah pertama kita potong dulu bagian pentil di sini. Kita potong saja karena ini freon tidak ada ya teman-teman ya. Mungkin masih ada desisan tapi sedikit seperti itu. Apabila masih ada desisan berarti aman, tidak ada kebocoran. Apabila tidak ada desisan malah sebaliknya dia nyedot, berarti ada kebocoran. Perhatikan, saya akan putus bagian pentilnya. Oke teman-teman, masih ada desisan ya, jadi langsung saya isi freon saja ya. Karena ini masih ada desisan, jadi saya tidak usah memvakum ini ya, langsung saya isi freon saja. Saya tidak usah kita lakukan pevakuman. Karena masih ada desisan berarti tidak ada bocor, jadi kita tidak perlu vakum ya. Langsung kita pasang pentil saja, langsung kita lakukan pengisian ulang seperti itu. Dan sekarang untuk yang keduanya, untuk kulkas showcase-nya juga sama ya. Kalau showcase-nya masih ada dingin, tapi ini nanti langsung saya coba isi freon ya, apakah hasilnya bagus. Apabila nanti hasilnya bagus langsung saya isi freon, apabila hasilnya kurang bagus nanti ya tetap saya cari penyebabnya apa. Dan di sini juga sama, yang satunya saya akan memutus bagian pentilnya di sini. Apabila masih ada desisan berarti aman, tidak ada bocor, langsung saya lakukan pengisian saja. Karena di dalamnya sini masih ada freon teman-teman ya, jadi kita tambahi saja freonnya. Apabila ini tidak diapa-apakan maka tidak kemasukan angin ya. Oke. Masih ada desisan tapi sedikit ya, jadi langsung saya isi saja karena dia freonnya tidak habis, masih ada sisa freon, jadi langsung saya isi freon saja. Jadi kita siapkan pentilnya dulu ya. Di sini sudah saya tidak lakukan pevakuman, masalahnya masih ada freon di bagian dalam kulkasnya. Jadi langsung saya lakukan pengisian saja, pengisian ulang saja tanpa melakukan apa-apa. Jadi kita bekerja itu cari lebih mudahnya ya teman-teman ya, jangan dipersulit. Apabila kasusnya itu tidak parah ya langsung kita baiki saja. Apabila kasusnya parah ya kita baiki seperti itu. Ternyata saya tidak membawa pentil teman-teman ya. Ini ada satu pentil. Oh, ini aman, masih bisa untuk melakukan pengisian ya. Tinggal kita sambung, dan di sini saya sudah membawa beberapa kapiler untuk menyambungkan. Saya akan sambungkan menggunakan kapiler ini untuk melakukan pengisian ulang ya. Jadi di sini saya tidak melakukan vakum atau melakukan apa-apa karena masih ada freon di bagian dalam sistemnya ya. Jadi apabila di dalam sistemnya masih ada freon jangan dibuang. Juga jangan dibunyikan ya saat setelah diputus jalur stekernya, jangan dibunyikan, jadi diamkan saja. Lalu kita pasangkan pentil yang baru kita isi ulang. Setelah kita isi ulang lalu diamkan, dihidupin. Apabila pembekuan sudah bagus maka lalu kita tutup pentilnya seperti itu. Sekarang saya akan rakit alat las dulu ya. Alat lasnya belum saya rakit dulu. Oke, buat teman-teman semuanya yang sering mampir di channel Warno Samarinda pasti sudah tahu ya alatnya apa saja yang digunakan channel Warno Samarinda. Dan di sini Warno Samarinda selalu membagikan apa yang digunakan Warno Samarinda dan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara perakitannya. Di sini saya akan review lagi buat teman-teman semua cara merakitnya alatnya ya. Dan di sini saya membawa satu tabung isinya oksigen teman-teman ya. Saya taruh di sini. Dan juga membawa blender.
blender untuk las oksigen. Dan perlengkapannya yaitu kita menggunakan selang manifold seperti ini. Dan sudah sering saya review buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya bisa merakitnya seperti ini ya. Jadi oksigen kita takar menggunakan tabung seperti ini, oksigennya lebih awet teman-teman. Dan selang ya, selangnya kita pilih yang bagus ya, yang sering saya gunakan seperti ini. Saya gunakan yang ini saja. Lalu kita pasang ke tabungnya dulu, bagian sininya kita pasang. Banyak pasir. Lalu kita pasang ke blendernya seperti ini. Pasang bagian bawahnya untuk oksigennya, bagian atas nanti untuk gasnya ya. Dan ini adalah gas teman-teman ya, di proses untuk pengelasan. Ini ya cara pemasangannya. Kita pasang dulu gasnya. Sudah saya pasang. Sekarang kita pasang ke blendernya ya. Setelah semua kita pasang, kita buka kerannya. Kita buka kerannya gasnya dulu. Lalu kita buka oksigen ya. Lalu kita tes untuk desisanya. Saya akan tes bagian oksigennya dulu. Sudah ada. Sekarang saya tes gasnya dulu. Oke, sudah ada. Korek mas. Oke, karena di sini tidak ada korek ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dan di sini saya punya kepala las portable yang di sini yang sudah dilengkapi dengan korek, tapi tidak ada gasnya teman-teman ya. Bagaimana cara menghidupkannya? Jadi seperti ini cara menghidupkannya. Seperti ini teman-teman ya. Karena banyak angin tidak bisa hidup. Sekarang saya akan menggunakan las portable untuk membantunya. Sudah hidup. Sekarang saya akan menyalakan lasnya. Kita kecilkan dulu. Banyak angin teman-teman ya. Kalau banyak angin ini, kalau tidak menggunakan las oksigen, ini kesulitan untuk mengelas ini ya. Karena saya ada las oksigen jadi aman. Sekarang saya menyambungkan pentilnya dulu. Karena ini sudah lama, lalu saya potong saja lebih mudahnya ya. Jadi lebih mudahnya cara pemasangannya, lebih cepat. Saya potong ganti yang baru. Lalu kita masukkan seperti ini. Kita rapatkan. Sudah saya pasang seperti ini. Lalu kita masukkan ke ventil yang di sini ya. Langsung saya masukkan di ventil kompresornya. Saya pasang di sini. Sudah saya pasang di sini. Kita tutup lagi menggunakan tang seperti ini. Sekarang langsung proses pengelasan, karena di sini saya sudah menyalakan las portable. Tinggal kita menyalakan las oksigennya.
Oh iya, pakan lasnya belum. Untuk pakan lasnya kita menggunakan perak. Langsung kita proses pengelasan. Gagal. Kita pastikan semuanya rapat ya tambelannya. Jadi kita cek ulang setelah kita las. Apabila sudah dipastikan rapat ya, langsung kita isi metil. Metil kita siapkan. Ini metilnya ya. Langsung kita isi metil. Oke teman-teman, di sini ya banyak penonton ya, adik-adik penonton. Ganteng ya. Tuh, ini anak saya sendiri dan lainnya anak-anak kecil. Oke pemirsa, sekarang manifold sudah saya pasang ya. Setelah kita pasang semuanya jalur manifoldnya, sekarang saya akan nyalakan kompresornya. Kita tunjukkan dulu jalur steker. Setelah kita cocokkan jalur steker, kita masukkan metilnya. Metil kita masukkan 10 tetes. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Setelah kita masukkan metilnya, kita buka sedikit. Lalu kita tutup lagi, buka tangannya. Nah seperti ini ya cara pengisiannya. Lalu kita pasang selang manifoldnya. Kita pasang, masukkan ke tabung freonnya. Kita masukkan ke tabung freonnya dulu. Lalu kita buka kerannya seperti ini. Kita buka. Oke, sudah proses pengisian. Seperti ini. Perhatikan, saya akan mengisi 10 PSI saja. Setelah proses pengisian selesai, maka kita tutup. Saya akan mengisi 10 PSI ya, atau 10 PSI lebih. Dia masih turun ya, masih di bawah 10 PSI, kita naikkan lagi. Kita tutup. Oke, setelah proses pengisian kita diamkan sebentar ya. Kita tunggu proses pembekuan. Oke pemirsa, setelah proses pengisian ya sudah saya diamkan beberapa saat. Tadi kita pegang bagian kondensornya ya, sudah panas. Mulai dinding di sini sudah panas semuanya ya. Ya di samping sini yang panas. Samping sini juga panas. Sekarang lihat di bagian evaporatornya. Apakah sudah ada tanda-tanda pembekuan? Oke teman-teman ya. Jadi mantap ya. Perhatikan di sini sudah kelihatan seperti kristal, sudah merata. Berarti kulkas ini aman ya.
saya tidak melakukan apa-apa, cuman melakukan pengisian ulang. Jadi freon ini, jadi kulkas ini sudah aman. Sini sudah merata dinginnya sampai ke bawah. Jadi untuk ventilnya sudah bisa diputus ya teman-teman ya. Jadi kulkas ini sudah dinyatakan normal. Lalu sudah diketahui kulkas ini normal. Sekarang saya akan potong bagian ventilnya di sini. Kita potong. Sudah saya potong. Kita jepit lagi supaya lebih rapat. Setelah kita potong, kita las, selesai ya. Oke pemirsa, di sini ada satu kulkas inventor ya, kulkas produksi. Dan di sini saya tidak mau memperbaiki teman-teman karena ini alatnya sudah dibawa teknisi ya. Jadi saya tidak perbaiki. Jadi saya perbaiki dua kulkas yang sudah saya atasi di depan situ. Oke pemirsa, karena di sini sudah saya isi ya, isi 15 PSI, kayaknya kebanyakan, kita kurangi lagi. Kita tutup. Kita kurangi lagi, paskan 10 PSI aja, nggak usah banyak-banyak ya. 10 PSI lebih sedikit tidak apa-apa. Setelah saya isi, sekarang saya akan cek bagian dalamnya. Sekarang saya akan lihat bagian evaporatornya apakah sudah ada tanda-tanda pembekuan. Oke teman-teman ya, jadi mantap. Di sini sudah mulai ada tanda-tanda pembekuan. Jadi sudah mantap ya, ini berarti sudah jadi. Jadi langsung saya putus saja jalur pengisiannya. Langsung kita putus. Lalu kita las kembali, selesai. Oke pemirsa, sudah selesai sudah kulkas 2 pintu, dan itu pemiliknya malang kadak di depan ya. Nggak berani aku kalau sudah malang kadak seperti itu. Oke, sekarang kita cek bagian dalam kulkasnya. Yang pertama saya perbaiki yaitu kulkas sap ya. Hasilnya sudah mantap, sudah tebel teman-teman ya. Saljunya sudah tebel. Dan untuk berikutnya, ini yang baru saya isi freon. Hasilnya wow, sudah mantap ya. Jadi untuk 2 kulkas sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai ya. Seperti itu tadi cara ngatasi kulkas 2 pintu yang kehabisan freon. Karena masih ada freon, saya tidak melakukan flashing, tidak melakukan vakum, dan tidak melakukan apa-apa, langsung saya isi ulang. Jadi apabila mesin kulkas tidak dihidupi setelah kita potong, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Hasilnya tetap mantap ya. Sudah lihat sendiri hasilnya seperti apa tadi. Jadi untuk es batunya tebel banget. Karena apa? Freon yang ada di dalam kulkas itu tadi belum habis ya. Jadi kita tidak perlu membuang freon yang ada di dalam kulkas. Jadi kita lebih irit mengisi freonnya, tidak terlalu banyak ya, karena kita tinggal nambahi saja, tidak mengisi mulai awal. Apabila kita melakukan pevakuman, tentunya kita memerlukan freon yang banyak ya. Mungkin 1 botol habis apabila mengisi 2 kulkas. Tapi karena saya tidak membuang freon yang ada di dalam kulkas, kita tinggal nambahi saja. Jadi kita memerlukan freon sedikit saja. Jadi untuk pekerjaan lebih mudah, tadi saya mengerjakan tidak sampai 1 jam sudah selesai 2 kulkas teman-teman. Jadi mantap ya teman-teman ya. Salam dingin buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel Warung Samarinda, sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Apabila yang belum menekan tombol subscribe-nya, tinggal tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan video terbaru dari channel Warung Samarinda.
Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga selesai. Jangan lupa like and comment. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.